Setelah sempat mengalami kecelakaan jatuh hingga membuatnya terpaksa harus menjalani perawatan di rumah sakit, Iqbal CJR rupanya masih merasakan trauma pada kendaraan beroda 2 tersebut. Rasa trauma wajar dialami Iqbal karena di tengah kesibukannya yang mulai padat bersama CJR pasca libur lebaran, Iqbal masih merasakan sakit di bagian tulang tangan kiri dan beberapa luka jahitan ternyata masih tersisa di tubuhnya. Maka kepada tim Was-Was, inilah curhat Iqbal tentang kondisi fisiknya pasca kecelakaan sepeda motor yang membuatnya masih dihinggapi rasa trauma. Sekarang masih dirawat gitu ya, masih kurang. Kan ini udah berapa? Oh iya, udah alhamdulillah udah enak, udah sehat. Oh iya, ini masih ada luka jahitan, cuma nggak usah. Masih ada luka jahitan, cuma ya masih belum bisa ngangkat-ngangkat yang berat. Waktu itu pas lebaran ke minimarket kan, habis itu beli minum, mau ngangkat nggak bisa sakit, jadi kan iya, terus langsung tarik gitu, langsung nggak bisa. Kita pakai tangan kanan. Enggak. Curhat Iqbal tentang kondisi fisiknya pasca kecelakaan sepeda motor yang membuatnya masih dihinggapi rasa trauma. Sekarang masih dirawat gitu ya, masih kurang. Kan ini udah berapa? Oh iya, udah alhamdulillah udah enak, udah sehat. Oh iya, ini masih ada luka jahitan, cuma nggak usah. Masih ada luka jahitan, cuma ya masih belum bisa ngangkat-ngangkat yang berat. Waktu itu pas lebaran ke minimarket kan, habis itu beli minum, mau ngangkat nggak bisa sakit, jadi kan iya, terus langsung tarik gitu, langsung nggak bisa. Kita pakai tangan kanan. Salah gimana? Lebih prak gitu. Alhamdulillah udah lebih baik lah daripada yang kemarin tulangnya. Nggak boleh bawa motor lagi. Terus Nggak boleh lagi? Belum boleh, soalnya belum dilepas servennya. Terus belum boleh bawa berat-berat gitu, soalnya bukan, dan nggak boleh emang nggak bisa juga kayak gitu. Ya supaya aku lebih hati-hati lagi nanti kalau berkendara buat semuanya. Disleksia, kecenderungan cara berpikir beda itu kini diturunkan kepada anak tunggalnya. Aska, buah cintanya dengan Kalina, juga mengalami disleksia yang membuatnya lebih senang menyendiri. Dia udah sering banget ngomong tentang disleksianya dia sama saya, yang membuat seseorang berpikir berbeda. Gitu. Ya contohnya dia nggak senang bergaul, dia di rumah, dia nulisnya susah gitu. Tapi disleksia itu adalah sesuatu yang banyak dialami oleh orang. Tom Cruise itu disleksia loh. Muhammad Ali itu disleksia loh. Tidak ada yang perlu dicemaskan menurut Dedi, sebab banyak orang-orang besar di dunia yang juga mengidap disleksia, dan mereka yang mengalami kecenderungan seperti itu tidak akan terganggu pertumbuhan fisik dan mentalnya, sebab yang berbeda hanya pola berpikir yang tidak lazim dengan orang kebanyakan. Kita mengajarinya. Kalau kita tahu, kita bisa ajari dengan baik, dia bisa jadi baik. Muhammad Ali disleksia parah. Menghambat dia enggak. Ya kalau tidak dipakai malah jadi kekurangan. Kalau dipakai bisa menjadi sebuah kelebihan. Gitu. Menyadari disleksia yang kini diwarisi Aska, Deddy Corbuzier memang berusaha lebih banyak menemani putra tunggalnya itu. Ia juga amat jarang menerima show keluar daerah. Dan kini Deddy juga telah memutuskan untuk meninggalkan dunia magician karena tidak ingin kehilangan banyak waktu bersama anaknya. Show keluar kota aja hilang waktunya. Sekolah, ngantar sekolah, tidur. Main bareng, main game. Itu kan hilang kalau saya keluar kota. Kalau saya ada di rumah kan itu semua dapat. Aska pun nggak bisain ya? Tidur sama saya gitu. Kalau tidur sendiri mah kalau dipaksa mah bisa. Cuman dia pinginnya tidur sama saya. Gitu. Itu yang saya kasih. Belakangan, kedekatan antara Chika Jessica dan Deddy Corbuzier menjadi perbincangan hangat publik. Meski sempat dibully oleh netter, Chika Jessica terlihat ambil pusing dan justru tetap mengunggah foto-foto mesranya bersama mentalis ternama tersebut. Belum lama ini, Chika mengunggah fotonya yang memperlihatkan kebersamaan dirinya bersama Deddy dan Aska. Dalam foto tersebut, ia tampak merebahkan kepalanya di paha kanan mantan suami Kalina Oktarani tersebut. Sedangkan Aska sedang meletakkan kepalanya di paha kiri Deddy. Dalam keterangan foto tersebut, Chika memanggil Deddy dengan sebutan Papa. Tak hanya dalam foto itu saja, pada foto lainnya Chika terlihat sedang bersama Aska di dalam sebuah mobil. Dan lagi-lagi Chika menyapa Deddy dengan sebutan Papa dan memanggil Aska dengan sebutan Maisan atau yang berarti anakku. Panggilan itu seperti tak tanpa alasan. Chika juga menyebut dirinya dengan panggilan Mami. Tak ingin dibilang cari sensasi, Chika justru berbalik bertanya kepada publik tentang di mana letak kesalahannya jika ia dekat dengan Deddy dan Aska.
Beberapa waktu yang lalu, Agnes Mo mengunggah sebuah video berdurasi 15 detik di akun Instagramnya. Dalam video itu, Agnes terlihat sedang melatih suaranya dengan bernyanyi diiringi petikan gitar. Entah gemas atau ada hal lain, artis Chika Jessica lalu membuat sebuah parodi dari video Agnes Mo tersebut. Ya, Chika memang terkenal sering mengunggah video lucu. Uniknya, jika biasanya Agnes Mo hanya menerima komentar dari para netizen, kali ini Agnes Mo justru yang memberikan komentar. Agnes Mo mengejutkan Chika Jessica dengan komentarnya yang mengatakan jika Chika sangatlah lucu. Sebagai seseorang yang mengidolakan Agnes, Chika sontak menunjukkan kegembiraannya dengan memotret komentar Agnes Mo tersebut, lalu Chika kembali mengunggahnya dalam akun Instagram miliknya. Chika terlihat begitu senang mengetahui idolanya tersebut melihat parodi yang ia buat, bahkan mengomentarinya. Sungguh hal yang jarang Agnes lakukan. Rina Nose sepertinya tak kuasa lagi mengelak dari panah asmara Fahmi. Diakui Rina komunikasinya dengan Fahmi kian intens. Tak hanya menjalani komunikasi digital via ponsel, belakangan Fahmi kerap bertandang ke lokasi syuting Rina dan menemaninya sampai berbuka puasa. Dan dia juga sering datang kok ke lokasi syuting gitu. Nggak ada kan buka puasa sahurnya semua di studio gitu. Kadang-kadang juga dia datang ke sini tapi jam 2:30 atau jam 3 pulang gitu. Nggak mau ngomong apa-apa, biar saya sampein lewat SMS aja. Yang jelas lebih dekat lah dari sebelum-sebelumnya. Udah itu aja. Ya 60-70% lah. Lebih dekat, dari awalnya kan 10%, sekarang 60-70%. Hubungan dua hati sudah diperkuat, tapi Rina dan Fahmi tidak berhenti sampai di situ. Keduanya kini sedang gencar mendekati kedua orang tua masing-masing. Lalu benarkah keluarga Rina sudah memberi restu atas hubungan mereka? Nggak ada gimana-gimana, sama-sama aja udah gitu. Nggak ada. Maksudnya kalau kayak keluarganya dia yang suka datang ke lokasi syuting kan, kayak sepupunya, omnya, adik-adiknya mungkin ada yang datang karena memang mereka datang ke lokasi syuting, akhirnya mau nggak mau jadi ngobrol gitu. Kalau Fahmi sama keluarganya Rina udah sempat sama kakaknya, mamanya udah sempat ketemu. Cuma dari Rina belum, karena kan orang tua Fahmi kan di Jawa juga kan, bukan di sini. Dua langkah sudah dilalui Fahmi dan Rina. Kini keduanya menunggu momen yang tepat. Dan kabarnya, pasca Lebaran nanti Rina dan Fahmi siap meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Tapi benarkah Rina akan mudik bareng Fahmi jelang Lebaran nanti? Oh Rina di sini aja. Enggak mudik. Kan masih pacaran, masa mudiknya bareng? Kalau dibilang meyakinkan, ya nggak ada yang 100% yakin, tapi setidaknya saya lagi mencoba gitu, mencoba untuk membuka hati, mencoba untuk membuka diri, membuka pikiran juga gitu. Jadi mencoba, ini lagi mencoba gitu. Sudah termasuk. Hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy the hamburger. Belum lama mencap indahnya cinta dengan aktor Bollywood Shahir Sheikh, pedangdut Ayu Ting Ting digelayuti rasa gundah. Bayang-bayang dihianati kini menghantui Ayu. Pasalnya, sang Arjuna cintanya secara mengejutkan dikabarkan telah bertunangan dengan wanita negeri asalnya. Bahkan beberapa media online melansir kepergian Shahir ke kampung halamannya itu untuk dijodohkan dengan gadis India. Wanita tersebut kabarnya bernama Manshi Sharma yang konon katanya berasal dari Kashmir. Tahu saya. Tahu. Masa sih?
Biasa aja. Kering air mataku. Mendengar kabar tersebut, sepertinya Ayu tak bergeming. Meski dalam ucapannya, ia begitu menaruh rasa penasaran. Bahkan para sahabat karibnya seperti Indra Bekti dan Julia Perez sempat dibuat terkejut dengan kabar burung tersebut. Ah, waduh, sampai kaget tuh orang juga. Gak tahu tuh. Aku gak tahu sama sekali kalau misalnya seperti itu. Itu tahu dari mana? Ya, orang bener aja dibilang miring, apalagi yang miring pasti dibilang bener. Serah aja dia mau ngomong apa. Yang penting dia bahagia. Udah, saya mah nggak peduli hater mau ngomong apa atau siapapun ngomong apa, nggak peduli. Kenang diriku. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin lagu masa lalu. Ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, tak galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. Ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, tak galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. Ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, tak galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. Ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, tak galau, tak galau. Hatiku menjadi galau, tak galau, tak galau,
Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh. Ya. Kita mau bikin ya, kita udah nemuin Lagu masa lalu. ya. 1, 2, 3. Tuh jadinya gitu. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Hatiku menjadi galau, tak galau, galau, tak galau, galau, tak galau. Biasanya contoh ya, kan dari sini kan, kita pencet, dengerin dulu. Terus sama banget nih bikin. Harus sama, harus kayak yang nanti kan gini contohnya ya, nanti aku kita pencet gini. Nah, itu tuh.